Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iril sholihin radhiyallahu anhu anhum ila an qala faslul istina'il ma'ruf fadlu istina'il ma'ruf ila muslimin wa qada'i hawaijil malhufin. Wa min syarifi hadhihi al-ummah ma ja'alahu Allah ta'ala laha min al-fada'il al-'azimah wal mazaya al-karimah liman sana'a al-ma'rufa wa ghazal malhufin wa sa'a fi qada'i hawaijil khalqi wa manfaati ikhwanih wa ijtahada fi tafriji qurbatihim wa satara 'uyubahum syafa'ah lahum bi khalsu 'alaihim wa ijabata da'watihim wa ibadah wa ijabatu da'watihim wa ibadatu marudihim wa dzabba an a'radihim wa nasru madlumihim wa rahmatu dha'ifihim wa iqalatu asratihim wa sa'yu fi islahi bainahum. Di antara keistimewaan umat ini, Allah berikan pahala kebaikan yang begitu besar kepada orang yang membantu umat Islam menunaikan hajat mereka, menggembirakan hati mereka, menolong mereka, bahkan mendatangi undangan mereka, mengelangi yang sakit di antara mereka, menolong yang terzalimi, dan merahmati orang-orang yang lemah, para fuqara, dan selalu memberikan solusi terhadap umat Islam yang punya masalah, dua orang atau beberapa orang, dia menjadi islah di antara mereka. Semua ini termasuk daripada beberapa riwayat yang mana Nabi kita banyak menyebutkan keistimewaan mereka. Al-Imam Zakiyuddin Al-Mundiri membuat 40 hadis tentang ini masalah, mengumpulkan di antaranya an-nasa'iyya fi naf'il muslimin huwa ahabbul khalqi ilallah. Di antara riwayat, sungguh orang yang berusaha berbuat untuk memberikan manfaat kepada umat Islam, dialah orang yang paling Allah cintai. Nah, kalau Anda tahu siapa di antara kita yang paling Allah cintai, ingat ada sebuah perbuatan, tindakan yang mana itu memberikan manfaat kepada umat Islam. Apapun itu bentuk manfaatnya, ilmunya, baik ilmu apapun, agama terutama, ilmu dunia pun kalau manfaat untuk bekerja, ya, mengajari cara maulah wadai. Nah, tapi orang maulah wadai ngalih resep itu diajari anak buah begawi 20 tahun kada tahu kiapakah bos tu ma'adon. Itu rahasia keluarga aja ya, kada tahu diwarisakan. Nah, ilmu manfaat baik untuk dunia supaya inya dapat manfaat begawi yang halal, apalagi ilmu agama. Hartanya manfaat untuk umat Islam, tenaganya manfaat, pikirannya ada manfaat. Orang datang batakun memberikan sebuah nasihat dengan bentuk pendapat yang dia itu berpengalaman. Nah, menurut pengalaman, nang gaya ini bagus bang hasilnya. Apapun manfaatnya, semakin banyak memberikan manfaat,
dia orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luas ibadah itu tidak hanya sholat pribadi, baca Quran pribadi, berzikir pribadi, tapi ya daripada apa? Daripada memberikan manfaat itu tanda hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-khalqu hiyalullah fa ahabbahum ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Nah, nih Nabi kita bersabda dalam riwayat Imam Tabrani dan juga Bazzar, semua makhluk ini adalah keluarga Allah. Semua manusia ini keluarga Allah, artinya orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Allah rahmat dengan semua makhluknya. Allah rahmat, kasih sayang. Yang kafir Allah rahmati kalau dia ya membuka hati masuk Islam. Dia rahmat Allah diberikan kepada yang dulunya kafir. Yang maksiat Allah rahmati dengan membuka pintu taubat. Yang taat Allah rahmati, Allah berikan taufik inya kawa berbuat taat. Kita ini diberikan taufik. Bila kada dapat taufik, kita ini ada kawa anak beribadah. Ciri orang dapat taufik kawa beribadah. Nah, lain yang lakinya taufik. Hati-hatikan bisa ngelaki ngaranya taufik hidayat. Hati-hati. Jadi dan orang yang paling Allah cintai, paling Allah cintai adalah orang yang paling memberikan manfaat dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ini memberikan manfaat, ada kebaikan untuk mereka. Di sini makna iyalullah, fuqaraullah, orang yang berhajat kepada Allah. Semua makhluk berhajat kepada Allah dan Allah yang memperhatikan hajat mereka. Oh ya, memperhatikan hajat mereka. Ya. Lalu ada kita yang membantu hajat mereka. Lewat kita maka kita itu menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis lain, sahabat Ibnu Abbas anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia paling manfaat kepada manusia. Tadi yang paling dicintai. Yang kedua, manusia yang paling baik, paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya apa? Selama ada kesempatan untuk berbagi kebaikan, berbagilah. Memberikan kebaikan, berikanlah. Menunjukkan kebaikan, tunjukkanlah. Kalau kita ingin semakin mendapatkan cinta Allah Ta'ala dan semakin menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Ya paling ada niat, bila ada kesempatan apakah, bismillah, gawi ya, untuk umat daripada makhluk Allah Ta'ala, iyalullah. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, innallaha azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas yafza'u ilaihimun nas min hawaijihim ulaikal aminuna min azabillah. Kemudian di antara keutamaan, sungguh Allah Ta'ala itu memiliki makhluk yang mana Allah jadikan dia itu khalqan khalaqahum li hawaijin nas,
untuk menolong hajat-hajat orang lain. Jadi ada memang manusia ini yang dipilih seperti itu tipenya. Jadi Allah jadikan memang ketika kita mampu membantu orang lain, memang itu Allah pilih orang-orang yang hidupnya memberikan manfaat untuk hajat orang lain. Nah, kemudian yang mana mereka itu bersegera untuk menunaikan hajat mereka. Nah, jadi memang ada ya hajat orang lain, menunjukkan kita ini fakir, perlu berhajat kepada orang lain. Kemudian lalu kita kawat membantu orang lain dengan apapun yang kita mampu. Orang yang seperti itu tipenya, ujar Nabi kita, mereka lah orang-orang yang selamat dari azab Allah Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang pertama, tanda Allah cinta. Yang kedua, manusia terbaik. Yang ketiga, di akhirat dia selamat dari azab Allah Ta'ala. Bila orangnya atujuh menunaikan hajat orang lain. Di akhirat Allah tidak mengazab dirinya, tidak mengazab dirinya. Kemudian juga diriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ibadan khalaqahum li hawaijin nas ala ay halafa ala nafsihi alla yu'adzibahum bin nar fa idza kana yaumul qiyamah wudi'at lahum manabirum min nur yuhadditsuna Allah Ta'ala wan nasu fil hisab. Nah, sungguh Allah Ta'ala menjadikan di antara hamba-hambanya yang senantiasa menolong orang lain, menolong orang lain. Ya. Kemudian Allah bersumpah dengan zatnya, tidaklah dia mengazab mereka masuk ke dalam neraka. Bila ketujuh menolong orang lain, Allah bersumpah, saya tidak akan mengazab orang yang sifatnya selalu menolong orang lain. Dan bila di hari kiamat diberikan kepada mereka mimbar, tempat duduk nih, mimbar sembahyang Jumat ini. Lain kalau kursi, mimbar, misnad lain, karpet lain. Mimbarnya istimewa, tempat raja duduk, tempat orang-orang besar duduk. Dia itu diberikan mimbar. Nah, dan mimbarnya itu dari cahaya, berkilau, bersinar, indah tempat duduknya itu, ya. Dan dia bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala, berbicara dengan Allah, asyik dengan Allah Ta'ala. Sedangkan orang lain dihisab, dihitung amalnya, sedangkan dia berdahulu duduk di mimbar. Maksudnya adalah dia ini mendapatkan kemuliaan, diantaranya masuk surga tanpa hisab, diringankan hisabnya berdahulu daripada dia duduk di mimbar dengan keadaan senang, dengan keadaan mulia. Dalam riwayat juga anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha min khalqihi wujuhan khalaqahum li hawaijin nasi yarghabuna fil akhirah wa yu'duna juda matjara wallahu yuhibbu makarimal akhlaq. Sungguh Allah telah menjadikan di antara makhluknya wajah, beberapa wajah Allah jadikan mereka itu suka menolong orang lain semata-mata mengharap kemuliaan akhirat. Nah ini tujuannya
tujuannya untuk akhirat. Nah, ini yang dimaksud ini bukan karena apa ya, bukan karena maksud apa, tapi semata-mata menolongi orang supaya dapat kemuliaan akhirat. Nah, kemudian Allah nah ini ya. Dan dia jadikan sifat dermawan dengan berdagang dermawan. Jadi ada manfaat dengan hartanya, atau berdagang kayak apakah? Sambil menolong orang lain. Nah, dulu ada Habib Albid ya, hijrah ke Afrika, dakwah di Afrika sana, orang-orang Nasrani. Beliau memulai toko, berjualan toko, di toko kemudian berjual beras, karena memberi minyak, berjual teh, memberi gula. Artinya bertoko ini daripada benar ya. Artinya menolong orang berjualan. Akhirnya orang kafir itu bertakun orang, tuan ya, ini kada rugi kada berjualan, jadi kada apa-apa. Ya apa nih membari terus, membari itu dasar punya membari daripada kan ya berdagang itu menolongi aja ya. Jadi kayak itu sistemnya nih. Lalu orang kampung itu banyak yang masuk Islam sebab beliau memakai akhlak Nabi Muhammad SAW yang menolong orang lain, dan itu tidak ada orang yang berjualan yang kayak itu, gaya kayak itu, nah sistem kayak itu gak ada. Orang berjualan hendak mencari untung dan sesuai daripada niatnya, berjualan supaya dapat untung. Cuman si dini antik berjualan menolong orang. Nah, ini kawan diamalkan orang-orang sugih, nang tokonya itu sudah kebanyakan bisiwa duit, tetap ya berjualan, cuman berjualannya itu berbagi-bagi ya, daripada mana berjualan tuh. Nah, sekarang ini kan ada orang-orang yang membuka warung makan gratis, ada buka di YouTube. Di mana tuh ya membuka aja, dibukanya makan gratis. Siapa-siapa nang datang, banyak orang datangan sehari 100 porsi, 200 porsi. Orang biasa swasta. Jadi setelah itu ya orang melihat dia, ada orang-orang kaya yang donasi kepada dia. Berjalanlah aktivitas itu ya untuk menolong orang lain. Dah, dia yang memulai, dia yang berkorban. Kalau ada orang membantu berkelanjutan hingga bertahun-tahun sampai sekarang, mampu membuka warung makan gratis, artinya menolong orang, memberi makan. Ya, padahal orangnya tidak biasa aja, bukan orang kaya gitu. Nah, sekarang orang kaya, misalnya orang kaya, ya, kira-kira ya bisa aja Pak membari-bari orang gitu. Nah, cuman kan kadang bila sistem kayak itu pada tapi ingat, tapi kalau beristilah memang aku niat akan berdagang ini sebenarnya agar membari aja, cuman lewat berdagang aja, apapun bentuknya ya. Allah berikan nanti orang-orang yang memang Allah jadikan sifatnya seperti itu, entah dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan bisnis dagangnya, dengan kepintarannya, apapun itu seperti itu nanti hal ehwal keadaan mereka untuk menolong orang lain, Ada ya orang-orang yang seperti itu. Wa min dzalika anna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqifu 'inda mizanih fa in rajaha wa illa syufi'a lahu. Dalam riwayat juga Nabi kita Muhammad, beliau yang langsung mengawasi timbangan orang yang
yang suka menolong orang lain. Nabi langsung mengawasi. Malaikat menimbang, Nabi menjaga. Khusus Nabi kita yang mengawasi. Ibaratnya Nabi kita tetap menyerahkan perkara amal kepada sistem peraturan, tapi si dia yang menghadapi. Maksudnya kayak apa? Nanti bila timbangannya baik, ya, memang orang baik, selamat dia mendapatkan kemuliaan. Bila kada, maksudnya kayak apa nih? Orang ini ketujuh menolong, cuman banyak dosa. Cuman ketujuh menolong orang, cuman banyak dosa. Lalu timbangannya itu timpang. Tapi berkat inya ketujuh menolong orang, Nabi akhirnya menolong dia, memberikan syafaat kepada dia. Nah ini, nah itu keistimewaannya orang tuh ada perbuatan itu manfaat kepada orang lain, apapun bentuknya, ya. Entah apapun itu keahliannya, ada dia berikan manfaat. Jadi ada hadis seperti ini menunjukkan betapa Allah menghargai ketika hamba-hambanya itu menghargai orang lain. Allah menghargai. Meskipun dia banyak dosa, Nabi kita suka. Ini umatku ditolong sama dia, kata Nabi kita. Tapi dia banyak dosa. Nah, jadi Nabi kita menghadap. Dah jadi Nabi kita nih, ayo ada apa-apa sudah selamatkan. Ini ketujuh menolong orang lain. Nah kayak itu gambarannya itu seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara keistimewaannya Allah ampuni dosanya. Ya, Allah tulis dia orang yang selamat, bebas, bebas daripada sifat munafik dan bebas daripada api neraka. Nah, tergantung nanti apa yang dia berikan kepada orang lain. Ya. Apa nanti? Kemudian juga diantaranya Allah akan menolong dia melewati sirat. Dalam riwayat Gala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana wuslatan bi akhihil muslim illadhi sultan fi mablaghi birrin aw tasiri asir a'anahu Allah alaihi ijazati sirat yaumal qiyamah indah dahdil aqdam. Siapa yang menolong menjadi wasilah saudaranya yang muslim di hadapan raja untuk kebaikan. Jadi raja ini kan ngalih, jadi berhadap dengan raja hendak minta apalah. Nah ini kisah nih, ini hadis. Jadi ada raja, sultan, orang yang berkuasa, datang rakyat ini kepada raja. Rakyat ini siapa rakyat? Ada orang yang dekat dengan raja, datang lawan ajudan raja. Kawakah menolongin nah pada hibang raja nih nah, kami ini bahajat. Jangan aku bantu ya. Nah, ini gambarannya. Lalu kawak raja tadi membantu rakyat dengan perantara orang yang menolong. Nah, jadi ada kisah kayak inilah. Ya. Jadi memang manusia ini, apalagi kesejahteraan rakyat ini tergantung raja, pemimpin. Nah kemudian dan semua kesejahteraan itu tidak merata. Ada memang rakyat yang tidak mendapatkan kesejahteraan, sehingga solusinya ini harus dengan raja langsung, karena dengan menteri-menteri yang lain ada tahu mereka, artinya lambat ke apakah, lalu ada yang kawa mengurusakan. Nah seperti itu kisahnya. Atau memudahkan orang lain, berkat dia urusan orang tuh mudah apapun itu, misalnya mengurus apakah nyaman, mudah, ada ngalih ya.
Urusan lawaninya tuh mudah. Yang lawan orang tuh ngalih, lawaninya mudah. Sama aja Pak urusannya, cuman lawan si Dini nyaman, lawaninya tuh ngalih, pada sama urusannya. Sama ya, cuman kenapa kan bilang sini nyaman kada tapi ngalih ya. Maka bila seperti itu Allah akan selamatkan, Allah akan tolong dia melewati sirat, jembatan. Sirat ini sifatnya ngeri ya. Sirat ini jembatannya itu lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut. Oke, apa itulah kayak itu Pak sifatnya dalam hadis. Landap pada pedang, lebih halus pada rambut. Ya apa itu jembatan gitu? Ya apa kau melewati? Ya ini amal membatis ke dakwah. Ini amal ini. Mun perkara batis berataan kada kawa, tapi amal ini kena kisahnya. Dan di jembatan itu nanti naik rata turun rata naik, ada yang naik turun beberapa sifat jembatan. Kadang nang rata tuh ada. Nanti jembatan tuh ada nang mengait. Bagus saya cuman pas kena kait. Ada gugur cuman kena kait. Nah, itu nang alihnya. Ada nang gugur baduhulu kada kena kait, gugur sudah. Ada nang kada gugur cuman terkait. Nah, di jembatan nih ngalihnya sirat ini. Sirat lain siratal mustaqim, lain sirat di Jakarta. Siratul mustaqim itu Al-Fatihah. Itu jalan yang lurus. Kalau nya sirat akhirat, sirat aja. Jembatan yang akan dilewati, bila bisa tembus berarti dia sampai ke surga. Bila jatuh masuk ke neraka. Orang yang membantu supaya raja itu kabul hajatnya dengan raja. Memang rakyat itu dengan raja berhajat. Apalagi kita rakyat sekarang ini sangat berhajat dengan Pak Prabowo. Siapa tuh beliau tuh? Nah, presiden kita kan berhajat kita ini. Banyak yang harus disampaikan kepada beliau sebagai penguasa di dalam membuat kebijakan. Banyak berhajat. Cuman sampai ke hajat-hajat kita nih ya macam-macam. Ulamanya berhajat dengan presiden. Siapa nih ulama-ulama nih sekiranya kayak apakah? Banyak hajat-hajat nih. Menhandak presiden membantu, banyak hajat kita nih. Hajat pengusahanya banyak, orang kayanya berhajat juga, orang miskin makinnya. Tenaga kesehatan, guru pengajar, banyak hajat mereka kepada presiden supaya nyaman tuh nah kayak apa? Ya banyak. Nah, cuman ada nang diperhatikan, disejahterakan, ada nang kada dapat. Nah itu kan semua kita berhajat dengan lalu raja ini baik. Semua lapisan dapat perhatian, ulamanya dapat kesejahteraan, santrinya dapat langsung santunan dari raja. Ulamanya disantuni oleh raja. Kayak apa ulama ini supaya disediakan tempat mengajar, masjid, disediakan perpustakaan, suruh mengarang. Bang ahli-ahli suruh mengarang ilmu aja pian usah begawi. Digaji bila satu kitab tuntung digaji berapa kena mas semangat sih mengarang kitab pada saat ada begawi lagi sih ada tercampur pikiran santri belajar aja berusaha mikir ya Pak dibiayai oleh raja dan seterusnya ya berbagai macam nanti. Nah lalu raja itu seperti itu. Lalu ada yang menyampaikan, ya ini bukan rajanya, ada yang menyampaikan. Kalau rajanya hebat lagi, ini supaya kabul, ada yang menolongi. Yang menolongi ini menunjukkan kisah hadis ini berarti dasar ngalih langsung lawan raja itu dasar ngalih. Nah ini kisahnya, kita tuh langsung bapander
lawan raja dasar kali. Mengkada orang-orang terdekat raja ini mandiri. Nah makanya orang terdekat raja ini bila inya kawa maatur raja baik, tapi bila diatur raja, nah ada kawa gimam sudah. Rakyat bapandir dengan wakil rakyat. Wakil rakyat ini kada kau bokotek. Nah itu kisahnya. Tapi bila wakil rakyat nikawa memberikan sebuah kekuatan untuk suara rakyat, kesejahteraan rakyat sampai ke raja. Nah ini wakil rakyat inilah yang dimaksud orang yang menyampaikan hajat tadi. Jadi memang ada hadis yang kita hidup sekarang ini sudah Nabi sebutkan hal-hal yang demikian itu ya, tentang bagaimana realita keadaan rakyat dengan raja itu ya. Di sini kan kisahnya seperti itu. Orang yang menyampaikan ke raja, lalu mudah urusannya. Ya. Atau sifatnya umum, siapapun dimudahkan, raja memudahkan rakyat. Ya, pokoknya semua urusan mudah. Peraturan-peraturan mudah. Ya. Apapun kadang alih. Ya, kadang alih, kadang mengalihi itu, nah kadang mengalihi. Nah, ini hebat lagi ini. Yang menjadi perantara aja sudah hebat, apalagi inya langsung nang sifatnya kadang mengalihi orang lain, memudahkan urusan orang lain. Mudahan kita semuanya kawak mengamalkan ini hadis, apapun yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain kita berikan. Ini sungguh banyak riwayat keistimewaannya, keutamaannya. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi arimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqihlana sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.